penjahat yang adalah pahlawan. Anda mengatakan sudah dibuatkan. Saya minta data dong. Di mana Tuhannya Yahudi ingin menyelamatkan manusia dengan menumbalkan dirinya sendiri mati untuk dosa-dosa? Di mana Tuhan berfirman seperti itu? Paling surat Paulus. Ayo. Semangat. Buka kamera bang. Selamat malam. Nah, ganteng kali. Iya, malam. Boleh gini kan bang? Boleh, enggak apa-apa. Dari sekte mana saudara? Dari sekte mana? Maksudnya sekte itu apa itu? Nggak ngerti saya. Agama. Oh, agama Kristen Katolik. bang. Oh, Kristen. Iya. Ini gimana Anda menyikapi tema saya ini? Oh, eksekutor salib pahlawan gitu maksudnya kan? Iya, apakah eksekutor salib itu pahlawan bagi Kristen atau penjahat? Harus dua-dua itu dijawab itu, maksudnya eksekutor pahlawan atau tidak atau gimana? Enggak, menurut pandangan saudara sebagai Kristen yang sudah menerima kemudian keselamatan, karya keselamatan, apakah yang melakukan pembunuhan terhadap Yesus itu pahlawan bagi Anda atau itu adalah pelaku kejahatan? Oh, itu kalau saya tahu dari Kristen itu sebenarnya penjahat tapi tidak tahu dia jahat. Penjahat tapi tidak tahu dia jahat. Berarti pada intinya itu adalah penjahat. Ya, tapi dia tidak tahu itu dia penjahat. Merasa dia kalau yang benar, tapi kami bilang dia penjahat. Tapi mereka melakukan tipu muslihat, mereka melakukan kesaksian palsu, dan Yudas juga kerasukan setan. Bahkan Yudas menyesal, berarti dia sadar. Tapi terlepas daripada itu, tindakan mereka melakukan pembunuhan itu jelas adalah kejahatan kan? Oh iya. Berarti penjahat-penjahat ini menghadiahkan keselamatan kepada Anda. Bukan maksudnya menghadiahkan keselamatan bagi kami orang Kristen, bukan. Lalu apa bang? Tanpa penyaliban? Itu dia hadiah buat. Iya, maksudnya Anda sebagai Kristen, bukan mereka. Mereka kan melakukan kejahatan, tetapi hasil kejahatan mereka orang Kristen diselamatkan. Seibarat ada perampok, Anda lagi lapar nih, ada orang merampok lalu memberikan kepada Anda, dia bunuh, kemudian yang empunya dibunuh, diambil hartanya dikasih ke Anda. Berarti penjahat menyelamatkan hidup Anda kan gitu? Bukan. Jadi gimana dong? Jadi gimana? Itu sebenarnya sudah dinobuatkan dari sebelum Yesus lahir, sudah dinobuatkan. Ya, di mana itu dinubuatkan ada kejahatan dipakai untuk menyelamatkan orang lain, melakukan kejahatan untuk menyelamatkan orang lain. Itu di mana nubuatannya itu, Bang? Tapi sebenarnya itu bukan pahlawan kalau kami bilang, kalau yang pembunuhnya itu bukan pahlawan. Tapi saya tadi dengar masalah, saya tidak mau kemana-mana ya, tapi saya dengar tadi ini yang di Quran Islam katanya ini yang pembunuhnya ini diganti yang dibunuh ini kan ceritanya kan. Kalau kami Kristen Yesus itu dibunuh, disalib, tapi oleh Al-Quran Yesus ini ditukar, diganti kan? Yang dibunuh adalah pelaku. Yang dibunuh pelaku yang menyalibkan. Iya. Yang menyalibkan Yesus gitu kan maksudnya kan? Iya. Bagi yang menyalibkan Yesus dijadikan serupa yang mereka bunuh itu Nabi Isa alaihissalam. Padahal yang mereka bunuh bukan Nabi Isa. Jadi siapa itu, Bang? Oh, yang dibunuh itu adalah orang fasik.
Orang fasik itu nggak punya nama, Pak ya? Tidak disebutkan namanya di dalam Al-Quranul Karim. Tidak disebutkan. Yang jelas, Paulus juga tidak menyebut nama ketika dia menulis di dalam Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di tiang salib. Pertanyaan saya, apakah Yesus itu terkutuk, Bang? Siapa bilang dia terkutuk? Kalau saya bilang tidak. Berarti bukan Yesus dong yang disalib. Tadi kamu bilang Yesus itu ditukar, itu siapa? Saya tanya dulu itu. Ya itu dia Saling sharing ya, saling sharing. Saya pun yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Siapa yang dikutuk? Ya, siapa yang dikutuk? Kalau kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, kan itu terjadi di tengah-tengah Yahudi, bukan di tengah-tengah Islam. Di dalam kitabnya Yahudi diterangkan, di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Itu siapa pelakunya? Yang menerima suap siapa, Bang? Yesus atau yang lain? Ada cerita menerima suap. Ya, siapa yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh? Saya tidak mengerti di situ. Orang disuap itu saya tidak mengerti suap menyuap di dalam. Tapi saya cuman ingin bertanya. Ini maaf ya. Maaf. Kami Kristen, khususnya saya minta maaf. Saya bertanya. Kitab Kristen mana lebih tua, Kristen apakah Islam? Lebih tua Kristen lah, Bang. Islam datang belakangan lebih tua meluruskan. Injil daripada Al-Quran gitu. Ya, Al-Quran datang meluruskan kesalahan-kesalahan masa lampau yang kemudian ditorehkan dalam sebuah keyakinan yang Anda anut saat ini. Nah, Taurat lebih dulu, habis itu Injil, habis itu Quran. Nah, Taurat mengatakan di Keluaran 3 nomor 7 nomor 8, orang benar jangan kau bunuh. Orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Yesus bersalah enggak, Bang? Itu kan bagi yang membunuh merasa Yesus itu bersalah. Nah, itulah dia. Dan Yesus mengatakan orang yang ingin membunuhnya itu sebagai iblis. Di dalam Yohanes 8 nomor 37. Kamu ingin membunuhku karena kamu tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Di data nomor 44-nya, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Siapa yang menginginkan membawanya ke bumbungan bait suci, membawanya ke padang gurun, itu siapa? Iblis. Berarti yang mau membunuh Yesus itu iblis. Ya, cuman saya sampai di sini aja, Bang ya. Terima kasih, Bang ya. Sama-sama. Oke. Sama-sama, Abang. Terima kasih. Yuk. Ya, kita hargai saudara kita yang non-Muslim yang naik di sini. Mereka tidak paham Bible, tapi minimal mereka menghargai diskusi meskipun tidak menggunakan penlenan. Wih. Halo. Halo. Iya. Kalau teman-teman ini berpikir ya, cuman masalahnya sebenarnya akal saudara-saudara kita udah nyampe. Ya juga ya. Kalau dia pahlawan, berarti iblis pahlawan.
Kalau dia penjahat, berarti kita menerima hadiah dari penjahat. Gak benar ini. Sudah mulai goyang kan? Cuman masalah